berdasarkan ilmu pengetahuan sosial dengan anggota saya, Tasya Melda, dengan NIM K71245152 dan juga rekan-rekan saya Bayu Bro dengan NIM K71244171. Dengan saya Naila Snakifah dengan NIM K71244145. Selamat menyaksikan. Kelenteng Tian Koksi adalah bangunan bersejarah di Surakarta atau di Solo. Kelenteng Tian Koksi termasuk kelenteng tertua Jawa Tengah, dan kelenteng ini menjadi pusat aktivitas keagamaan, sosial, serta kebudayaan di Surakarta. Terletak di kawasan Pasar Gede. Tepatnya di Jalan Raden Edi Mata Dinata, Kelurahan Sudrakaja, Kota Surakarta ini berdiri pada tahun 1745 bersamaan dengan perkembangan awal Keraton Kasenengan Surakarta setelah berpindah dari Kartasura. Oke, kalian sedang berbicara dengan saya, Sumantri Dana Maluya, selaku Ketua Yayasan Kelenteng Tian Koksi. Silakan adik-adik mau bertanya apa saja, silakan, tidak ada batasan. Ya, selama saya bisa menjawab, saya pasti jawab. Saya pasti akan menjawab dengan benar, tidak asal menjawab. Tapi kalau seandainya saya tidak ngerti, ya, saya akan berkata terus terang. Ya, oke, silakan. Untuk kelenteng Tian Koksi ini berdiri pada tahun 1745 itu apa? Betul. Jadi kelenteng ini berdiri pada tahun 1745. Usianya ini sudah 280 tahun ya, 280 tahun. Tian Koksi itu artinya adalah si itu tempat ibadah, kok itu negara, tin itu perlindungan. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah, tempat ibadah untuk perlindungan negara. Kenapa dinamakan demikian? Kelenteng ini dulu ada di Kartasura. Yang dahulu di sana ada kerajaan Mataram Islam. Dahulu pada zaman Orde Baru, Tian Koksi ini pernah berubah nama menjadi Avalokitesvara. Pada masa itu budaya sangatlah dibatasi, dan namun demikian Tian Koksi tetaplah menjadi pusat dari peribadatan Konghucu sampai sekarang di Surakarta. Begini, itu peristiwa ketika tahun 67, bahwa dulu
ajaran di sini tiga agama ini disebut samkau. Sam itu tiga, kau itu ajaran suci. Jadi ketika Orde Baru berkuasa, yang berbau-bau Tionghoa itu kan diminta dihapus. Gitu. Jadi kita mengalami diskriminasi. Samkau dirubah kemudian menjadi Tridharma. Karena dulu nama dari tuan rumah atau dewa utama di sini adalah Dewi Kuan Yin. Tapi karena tidak boleh mengandung lafal asing yang berbau Cina, dirubahlah menjadi Avalokitesvara, yang artinya sebenarnya sama, Dewi Kuan Yin. Itu bahasa Sanskerta. Dan Tridharma itu juga bahasa Sanskerta untuk menghindari larangan yang tadi menamakan diri sebagai Samkau. Sebenarnya nomor-nomor itu hanya alat bantu untuk supaya orang mengingat-ingat, supaya tidak ada yang terlewatkan. Karena banyak umat yang kalau datang ke kelenteng harus berdoa. Sebenarnya itu tidak diwajibkan, harus berdoa kepada semua para suci atau dewa-dewi. Nah, untuk mengingat-ingat supaya dia habis berdoa di sini, kemudian ke sini, nanti mau pindah lagi, mungkin barangkali dia mikir, oh di sini tadi sudah berdoa di sini. Untuk itulah kemudian dikasih nama. Nomor 1 adalah tempat yang paling ujung sana, yang tidak ada para sucinya, atau bahasa awam patungnya. Bahasa kita adalah Gimsin. Sin itu dewa, Gim itu mulia. Jadi para dewa yang mulia. Pertama itu harus, kalau mau berdoa, nomor 1 harus ke tempat Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan Yang Maha Esa itu tidak bisa digambarkan, makanya tidak ada visualisasinya. Itu nomor 1. Yang tempat penancapan juga seperti di sana yang besar, ya. Jadi intinya nomor itu hanya untuk cara mengingat. Habis nomor 4 kan gampang ya, ini nomor 4, kalau habis ini harus nomor 5. Tetapi sebenarnya kalau berdoanya tidak mau seluruh dewa-dewi juga nggak masalah.
Secara arsitektural, Tiongkok Xi memiliki gaya khas bangunan Tionghoa. Arsitektur bangunan Tionghoa memiliki keunikan yang mengikuti orang Tionghoa yang sudah religius pada zaman dahulu, di mana bentuknya disesuaikan dengan fungsi spiritual. Salah satu bentuknya adalah adanya sumur langit atau yang disebut tincing, merupakan ruang terbuka di tengah kompleks bangunan yang berfungsi sebagai sirkulasi udara dan pencahayaan sekaligus sebagai tempat yang menghubungkan langsung dengan Tuhan. Karena itu ada filosofinya. Ketika orang berdoa, ya, asapnya itu harus langsung bisa mengalir ke atas. Jadi orang ketika berdoa itu asapnya itu mewakili doa-doa kita, supaya kita berdoanya dengan siapa, Tuhan Yang Maha Esa atau para suci yang lain. Jadi itu asapnya mewakili doa-doa kita supaya menuju ke atas, itu maksudnya ke tempat dari para suci itu. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sebuah bangunan dapat ditetapkan sebagai cagar budaya apabila memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Sebagai cagar budaya, kelenteng ini dilindungi undang-undang sehingga segala perawatan, renovasi, atau perubahan harus mengikuti prinsip pelestarian. Adalah ini Nabi Konghucu yang nanti membawakan agama Konghucu. Tadi kan sudah saya katakan, agama Konghucu dilarang zaman Orde Baru. Padahal sudah ada Kepres dari Presiden Soekarno nomor 1 1965 yang mengakui agama Konghucu. Di 67 dilarang dengan Impres 14 1987. Sebenarnya itu semua adalah untuk membentuk budaya adat istiadat, tradisi dan kesenian orang-orang Tionghoa. Di kelenteng Tiongkok Xi, kegiatan mengepel dan membersihkan area ibadah dilakukan secara rutin untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan. Namun, pencucian sandal tidak dilakukan setiap hari,
Biasanya kegiatan ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti saat sembahyang sedang ramai, atau menjelang hari besar keagamaan, menjelang tahun baru Imlek, dan juga saat ada acara-acara yang besar. Pada bagian depan kelenteng Tin Koksi, terdapat dua naga yang ditempatkan secara berpasangan. Kedua naga ini melambangkan keseimbangan dan perlindungan. Dalam kepercayaan Tionghoa, naga berfungsi sebagai penjaga yang melindungi kelenteng dari pengaruh buruk, sekaligus simbol kekuatan dan keberkahan. Penempatan dua naga di bagian depan juga dimaknai sebagai penjaga pintu suci yang menyambut umat dengan energi positif saat memasuki area kelenteng. Di kelenteng Tin Koksi terdapat 3 pintu utama yang masing-masing memiliki fungsi dan makna. Pintu tengah merupakan pintu kehormatan yang melambangkan penghormatan kepada dewa-dewi sehingga tidak digunakan oleh umat sehari-hari dan biasanya hanya dibuka pada saat upacara besar atau hari raya tertentu. Pintu kanan digunakan sebagai pintu masuk umat, melambangkan niat baik dan awal yang tulus ketika memasuki tempat ibadah. Sementara itu, pintu kiri digunakan sebagai pintu keluar yang dimaknai sebagai meninggalkan hal-hal buruk dan membawa pulang ketenangan serta berkah setelah bersembayang.
Pembagian 3 pintu ini mencerminkan tata krama, keseimbangan, dan rasa penghormatan dalam tradisi kelenteng yang hingga kini tetap dijaga dan dilestarikan di kelenteng Tin Kok Si. Di kelenteng Tin Kok Si terdapat aturan khusus saat melintasi pintu. Umat masuk melalui pintu naga yang berada di sebelah kanan, karena naga melambangkan kekuatan, kebaikan, dan keberuntungan. Setelah selesai bersembayang, umat keluar melalui pintu macan di sebelah kiri, yang melambangkan perlindungan dan keseimbangan. Tradisi ini dipercayai sebagai simbol agar energi baik masuk dan hal-hal buruk ditinggalkan. Pada pintu kanan kelenteng Tin Kok Si terdapat kaca bermotif naga. Naga dalam kepercayaan Tionghoa melambangkan kekuatan, perlindungan, dan keberuntungan. Penempatan motif naga di pintu kanan dimaknai sebagai penjaga pintu masuk sekaligus simbol penyaring energi agar setiap umat yang masuk membawa niat baik dan menerima energi positif saat beribadah.